Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Majelis yang dirahmati Allah, majelis subuh yang insyaallah penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Kepala Biro Yayan Takengon. Yang saya hormati Bapak Bupati beserta Bapak Wakil Bupati terpilih Aceh Tengah. Dan yang saya muliakan majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa saya yang berdiri di depan ini bukan seorang syekh, bukan seorang tengku, dan bukan seorang ustadz. Melainkan saya yang di depan ini adalah seorang insan yang daif, yang lemah, dan yang fakir akan ilmu. Akan tetapi ada satu hal yang perlu saya amalkan, yaitu yang saya dapatkan dari guru saya waktu di pesantren, bahwa al-ilmu bila amalin kasajara bila samarin. Apabila ilmu tidak diamalkan, delipe ilmu wandiri itu apabila tidak kita syiarkan, kita bagikan, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Arape batangi kul, ulungi gerara gerpaskin pelongohan. Itu yang saya amalkan sampai sekarang. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini saya mengambil tema tentang tujuan hidup. Sekarang saya bertanya terlebih dahulu, apakah kita yang di dalam masjid ini hidup? Bu, yang di belakang, murid ke kita nih? Murid. Hidup. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 201, Allah telah memperingatkan kita bahwa tujuan hidup itu hanya dua. Ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Hanahan ya jangka pendek, dan apa itu jangka panjang? Para ulama dan kita sendiri sering menyebutnya dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangka pendeknya adalah fid dunya hasanah, kebahagiaan di dunia, jangka pendek. Tetapi kita jangan lupa Bapak Ibu, bahwa masih ada jangka panjangnya. Wa fil akhirati hasanah. Kita tidak selamanya hidup di dunia. Masih ada perjalanan yang panjang, yaitu akhirat. Jadi tujuan hidup kita ada dua. Itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Nah, tidak terlepas daripada itu, Bapak Ibu yang berbahagia, ada 4 perkara tidak akan melangkah kaki kita di akhirat kecuali dimintai pertanggungjawaban terhadap 4 perkara ini. Hanahan ya. Yang pertama adalah umur. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolres, benar adanya, bahwa ya kebanyakan yang mengisi di masjid-masjid, apalagi sholat subuh, adalah orang-orang yang sudah paruh baya. Benar. Orang-orang muda kemana? Karena mereka berpikir bahwa Allah kami ini kemudahan. Nah, rulan perjalanan ya, marahnya mulok masjid. Kenapa tahu? Karena saya merasa saya masih muda, Pak. Dan saya pun sangat sulit untuk menyuruh adik saya untuk masjid, Pak. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya yang dimasukkan oleh orang tua saya ke pesantren. Adik saya menyusul. Tidak tahan, cuma 2 minggu pulang. Karena kenapa? Karena
bukan kejam, karena memang disiplinnya yang diaturkan yang di dalam pesantren itu. Nah, setelah tamat dari pesantren, saya terapkan pada adik-adik saya supaya bagaimana yang masih muda pun kuat untuk beribadah, tetapi sangat sulit. Kami beberapa tim dari dosen yang Takengon pernah meneliti hal yang unik itu. Kenapa di masjid-masjid, mohon maaf, yang sudah paruh baya itu yang lebih banyak daripada kaum muda? Karena mereka merasa lama masih hidup ini. Run kusu, run kini. Buluh kusu, buluh kini. Buluh berjauna, karena masih merasa lama udah hidup ini. Nabi Yakub alaihissalam pernah bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, kenapa engkau tiba-tiba menjemput saya? Bahwasanya belum ada peringatan dari Allah." Lalu apa yang dikatakan oleh malaikat? "Wahai Nabi Yakub, sesungguhnya batas usia itu sudah diperingatkan kepada manusia." Nabi Yakub berkata, "Mana?" "Dengar ini Nabi Yakub," kata malaikat, bukan kata saya nih Bapak Ibu, kata malaikat. "Tanda-tanda bahwa usia kita sudah mendekati ajal adalah ya, uban yang sudah mulai subur, mata yang mulai kabur, dan ingatan yang mulai labur." Nah, sekarang kita berkaca. Sudah banyakkah uban kita? Mata kita sudah mulai saburkah? Nah, dari situ bahwa Allah itu telah memberi tanda kepada kita kapan ajal itu menjemput kita, umur yang pertama. Nah, yang kedua, tidak akan beranjak kaki umat manusia dari akhirat nanti setelah umur yang dipertanyakan adalah yang kedua, masa muda. Nah, ini yang menjadi persoalan. Di mana-mana kebanyakan yang membuat rusuh itu adalah anak muda. Anak muda itu Bapak Ibu bukan hanya orang yang sudah masuk di perguruan tinggi, bukan. Anak SMP kelas 3 kalau dari secara psikologis itu sudah masuki masa remaja, anak muda. Rayu hiporak, pantang melihat kereta yang standar, langsung di racing. Knalpot yang sudah ada SNI ditukar dengan knalpot brong. Inilah anak muda nih. Nah, pada zaman sahabat dulu, ya, ada seorang selebritis, majelis yang dirahmati Allah, terkenal, tersohor. Namanya adalah Malik bin Dinar. Mungkin Bapak Ibu tahu, ya. Malik bin Dinar ini adalah seorang yang tersohor, ya, seorang anak muda dan kaya. Hari-hari selalu membuat pesta di rumahnya. Pesta minuman khamar, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang haram, tidak ada yang halal. Mengharamkan yang halal. Nah, jadi suatu ketika datanglah seorang orang tua ke depan rumahnya. Nah, di depan ada penjaga. "Wahai pemuda, siapakah yang di dalam rumah ini?" "Apakah kamu tidak mengetahui? Yang di dalam adalah Malik bin Dinar." Kita sama-sama ketahui Bapak Ibu, Malik bin Dinar, raja dan uang, orang kaya di masa itu, di masa sahabat. Dilarang tidak bisa dilarang, diperintah tidak bisa diperintah. Hari-hari membuat pesta. Lalu ditanyakan oleh sesosok yang orang tua ini kepada penjaga rumahnya. Yang di dalam itu Malik bin Dinar ini seorang hamba atau seorang yang merdeka? Tentu seseorang yang merdeka. Tidak mungkin seorang hamba mampu melakukan hal yang seperti ini. Tentu dia seorang yang merdeka. Tolong sampaikan, kata orang yang tua tadi, tolong sampaikan kepada Malik bin Dinar bahwa kalau ya benar dia seorang merdeka, kalau dia seorang hamba tidak mungkin melakukan hal yang seperti ini. Singkat cerita disampaikanlah, istilahnya sekarang penjaganya, kepada Malik bin Dinar. Terlenunglah Malik bin Dinar ini. Karena kenapa? Nasihat dari orang tadi bahwa apabila akan terus dilakukan hal seperti itu, maka dia akan menjadi ahli neraka. Tercenunglah Malik bin Dinar, dan sekarang sama-sama kita ketahui Malik bin Dinar ini adalah seorang sufi yang terkenal. Bertobatlah ia dan minta ampun kepada Allah dan tidak pernah melakukan hal yang sedemikian lagi.
masa muda. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masa muda. Yang ketiga adalah ilmu. Nabi berpesan melalui hadisnya, hadis riwayat Bukhari, al-ilmu bila amalin kasajara bila samarin. Apabila ilmu itu tidak diamalkan, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Terkait dengan ilmu juga majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aradal huma falahi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kenikmatan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa kenikmatan di akhirat, yang ingin kenikmatan di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang ingin kenikmatan kedua-duanya, maka dengan ilmu. Ilmu ini tidak akan terlepas dari pertanyaan di akhirat, Bapak Ibu. Apakah dengan ilmu ini kita membodohi orang? Atau apakah dengan ilmu ini, mohon maaf, kita akan membawakan anak didik kita, ya, majelis-majelis kita ke hal-hal yang baik, ilmu. Ilmu ini bukan perkara mudah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking percayanya majelis, mohon maaf saya tidak menyebutkan daerah, Bapak Ibu. Ada hal-hal yang dianggap tabu pun diperbolehkan olehnya. Kita selaku majelis apabila tidak menyaring hal-hal tidak tersebut, ya, akan terikut tuh. Mana yang didahulukan, takzim kepada orang tua atau kepada guru yang kita tidak tahu dari mana sanadnya. Orang tua tidak pernah kita peluk cium kakinya. Tetapi kita lihat bahwa miris sekali, entah siapa-siapa, dari mana sanadnya, entah apa yang disampaikan, dicium-cium telapak kakinya. Masya Allah. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga adalah ilmu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, majelis subuh yang dirahmati Allah, adalah harta. Nah, harta ini dapat pertanyaan berbeda di akhir kiamat. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malukum. Apa yang dikatakan oleh Allah? Sesungguhnya Allah itu tidak memandang umat manusia, tidak memandang kita dari rupa, dari ketamparan kita dan harta kita. Jadi mau mancung pun kita Bapak Ibu, mau sipit pun, mau belok pun mata kita, mau tinggi pun, mau pendek pun seperti saya, sama di mata Allah. Mau putih pun kulit kita, mau glowing pun, mau hitam pun, mohon maaf, hitam manis maksudnya, tetap sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berbeda. Yang membuat beda adalah suwarikum wa amwalikum, qulubikum wa a'malukum, adalah hati kita, hati dan amal kita. Itu yang membuat Allah itu beda terhadap pandangan terhadap kita. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu. Oke. Nah, jadi inilah tujuan hidup yang diberikan gambaran oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Lalu Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya kita ini adalah umat yang terbaik yang untuk diutus untuk manusia dalam tafsirnya. Kita ini adalah umat yang terbaik. Linnasi ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada hal yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Nah, mungkar ini Bapak Ibu, ya, bukan hal yang tidak kita ketahui. Kita sudah tahu, akan tetapi kita melakukan. Nah, inilah yang dimasukkan dalam tafsir bahwa wa tanhauna 'anil munkar.
Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kultum yang singkat ini kita sama-sama menyadari bahwa jangan sampai kita terlena bahwasanya tujuan hidup ini hanya dua. Dari keempat tadi, yang pertama adalah umur, yang kedua masa muda, yang ketiga adalah ilmu, yang keempat adalah harta. Jangan pernah sampai gelap mata kita, karena hidup ini, kata Alexander, adalah tahu-tahu. Tahu-tahu sudah siang, tahu-tahu sudah malam. Ban lan kita oyana kumpus ngemangan jengo, ban mangan jengo grepe bubuak lan ngemangan ruhul. Jadi hidup ini hanya tahu-tahu. Waktu ini singkat. Jadi marilah kita pergunakan untuk sadar akan tujuan hidup. Yang pertama adalah jangka pendek, yang kedua adalah jangka panjang. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf Bapak Ibu apabila ada penyampaian yang salah ataupun ada tutur kata yang khilaf, itu berdatang dari saya sendiri, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.